Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami dari mengenai materi konsep dasar perilaku organisasi yang telah kami diskusikan pada sebelumnya. Saya selaku moderator dari kelompok 1, nama saya Nur Abdil Fadil Asyagian yang pada saat ini membuka pembahasan materi tersebut. Sebelum memasuki materi tersebut, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1, yaitu Saya Anissa Eka Rahayu sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Aura Nazla. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Reza Al-Fajri. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan tentang mengenai materi konsep dasar perilaku organisasi yang akan dibacakan teman saya, yaitu Anissa Eka Rahayu. Pada Anissa, saya persilakan. Konsep dasar perilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi. Ilmu perilaku organisasi sudah sejak zaman dulu dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat. Pada awal abad 20, manusia sudah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Perilaku organisasi sudah melalui banyak tahap dan perkembangan sesuai dengan kejadian nyata yang diambil dari para individu yang berperilaku dalam organisasi. Para ahli mengungkapkan bahwa perkembangan pengetahuan tentang berperilaku organisasi akan meningkatkan keefektifan kinerja seseorang dalam suatu organisasi yang ia geluti. Pengertian dan tujuan perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik, dan dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Memahami perilaku yang terjadi di dalam lingkungan organisasi saja belum cukup. Sehingga dengan mempelajari perilaku organisasi adalah agar kita dapat meramalkan kejadian-kejadian tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk materi selanjutnya adalah tentang kontribusi disiplin ilmu pada organisasi. Materi kontribusi disiplin ilmu pada organisasi ini, menurut Rifai dan Mulyadi, perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu. Bidang-bidang yang paling menonjol dari disiplin ilmu ini adalah psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Nah, yang pertama adalah ilmu psikologi. Ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi dalam hal pemahaman perilaku individu dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua adalah ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi ini membahas tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Nah, yang ketiga adalah ilmu antropologi. Ilmu antropologi ini mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Sumbangan yang diberikan ilmu antropologi terhadap perilaku organisasi adalah membantu untuk memahami perbedaan-perbedaan perilaku, sikap dalam individu dalam suatu organisasi. Nah, yang keempat adalah ilmu politik. Nah, ilmu politik ini mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan yang diberikan dari ilmu politik terhadap perilaku organisasi adalah terutama dalam proses mempengaruhi, yaitu mengalokasikan wewenang dan pengelolaan konflik. Selanjutnya yang keempat, faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal.
Faktor internal yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi diantaranya adalah motivasi. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Yang kedua, ada faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi antara lain yaitu pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Faktor tersebut sedikit banyak mempengaruhi perilaku seseorang. Begitu pula dalam memperlakukan di sebuah organisasi. Baik, yang kelima, manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan SDM yang kompeten. Dalam menghadapi era globalisasi ini, organisasi perlu meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing dalam banyak konteks. Sumber daya manusia sebagai komponen pendidikan yang dianggap menjadi kunci keberhasilan. Pendidikan harus dibina dan dikembangkan secara kontinu, sehingga menjadi SDM berkualitas yang mampu melaksanakan fungsinya secara profesional. Baik, disinilah pentingnya kepala sekolah sebagai manajer pendidikan perlu menggali, menyalurkan, membina dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, manajer diharapkan mampu menunjukkan efektivitasnya dalam mengelola sumber daya manusia, terutama masalah kepegawaian dan hubungan antar pegawai. Baik, yang keenam, peran komunikasi dalam perilaku organisasi. 1. Proses. Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis, yang menciptakan dan saling menukar informasi di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada hentinya, maka dikatakan sebagai suatu proses. 2. Pesan. Dalam komunikasi organisasi kita mempelajari ciptaan dan pertukaran pesan dalam seluruh organisasi. Pesan verbal dalam organisasi misalnya membuat surat, memo, pidato, dan percakapan. Sedangkan pesan nonverbal dalam organisasi terutama sekali yang tidak diucapkan atau ditulis seperti bahasa gerak tubuh, sentuhan, nada suara, ekspresi wajah, dan lain-lain. 3. Jaringan. Jaringan organisasi terdiri dari suatu seri orang-orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi dan peranan tertentu dalam organisasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup hanya 2 orang, beberapa orang, atau keseluruhan organisasi. Hakikat dan luas dari jaringan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain hubungan peranan, arah, dan arus pesan, hakikat, seri dan arus pesan, dan isi dari pesan. Dan yang keempat, keadaan saling tergantung. Konsep kunci komunikasi organisasi keempat adalah keadaan saling tergantung satu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini telah menjadi sifat dari organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila suatu bagian dari organisasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Baik, yang kelima adalah hubungan. Hubungan manusia dalam organisasi yang memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat suatu hubungan perlu dipelajari. Sikap, skill, moral dari seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan yang bersifat organisasi. 6. Lingkungan. Dengan faktor lingkungan berubah-ubah, maka organisasi memerlukan informasi baru. Informasi ini harus dapat mengatasi perubahan dalam lingkungan dengan menciptakan dan mempertukaran pesan baik secara internal dalam unit-unit yang relevan maupun terhadap kepentingan umum secara eksternal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Ketidakpastian dalam suatu organisasi juga disebabkan oleh terjadinya banyak informasi yang diterima daripada sesungguhnya diperlukan untuk menghadapi lingkungan. Jadi, ketidakpastian dapat disebabkan oleh terlalu sedikit informasi yang didapatkan dan juga karena terlalu banyak yang diterima. Baiklah, kesimpulannya ialah perilaku organisasi adalah studi yang mendalam tentang bagaimana individu,
kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi dan memengaruhi kinerja suatu organisasi. Pentingnya memahami perilaku organisasi sangat beragam, mulai dari manajer yang mencari cara meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi, hingga individu yang ingin memahami diri mereka dan orang lain di tempat kerja. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, organisasi dapat terus memperbaiki kinerja mereka, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, studi perilaku organisasi akan terus menjadi mata pelajaran yang relevan dan esensial dalam manajemen dan pengelolaan. Cukup sekianlah presentasi kami hari ini, itu konsep dasar perilaku organisasi. Saya Nur Abdul Fadilah Siagian sebagai moderator, dan Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.